Dalam sidang putusan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Majelis Hakim menilai seluruh dakwaan untuk Haris dan Fathia tidak terbukti. Dalam uraiannya, Hakim menilai unsur penghinaan tidak terpenuhi. Perbincangan Fathia dan Haris juga tidak termasuk dalam kategori penghinaan dan pencemaran nama baik. Sebelumnya, jaksa menuntut Haris Azhar dengan hukuman pidana 4 tahun penjara. Keduanya didakwa mencemarkan nama baik Luhut dalam podcast berjudul Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya. Pak sekalian, mungkin untuk tahap awal kita ingin mendengar dulu bagaimana sebenarnya perkembangan kasus ini, pertimbangan-pertimbangan yang ada dan pembelajaran-pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan, dan juga mungkin Mbak Fathia dan Bang Haris nantinya bisa memberikan juga pandangan dan masukannya kepada pemerintah, penegak hukum, dan juga seluruh masyarakat Indonesia terkait apa hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini. Kepada Mbak Fathia untuk yang kesempatan pertama kami berikan. Ya, baik. Silakan, Mbak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan ILT ya. Ini kali kedua saya hadir di ILT. Ya, bersyukur sekali atas putusan yang telah diberikan oleh Hakim pada hari Senin tanggal 8 Januari kemarin. Yang dimana sebetulnya kemenangan ini tentunya bukan hanya kemenangan milik kami berdua, tapi tentunya kemenangan yang diraih dari usaha dan jerih payah banyak elemen masyarakat sipil begitu dalam upaya advokasinya, kampanyenya, dan juga bagaimana sebetulnya ternyata memang kekuatan publik hari ini menjadi penting dan menjadi sebuah getaran yang cukup signifikan gitu ya terkait soal bagaimana situasi demokrasi hari ini di Indonesia yang terus mengalami kemunduran gitu. Bahwa selama 9 tahun ke belakang, selama saya bekerja sebagai aktivis hak asasi manusia juga itu seringkali melihat banyak sekali fenomena-fenomena kemunduran dari kebebasan sipil, demokrasi, dan juga pemenuhan hak asasi manusia, yang itu salah satunya juga dikarenakan minimnya perlindungan gitu ya, dan juga bagaimana soal rule of law ataupun aturan-aturan hukum yang itu justru harusnya dapat mengafirmasi gerakan-gerakan sipil gitu, tapi malah sebaliknya banyak aturan-aturan yang malah semakin melimitasi ruang-ruang gerak masyarakat sipil melalui aspirasi ataupun melalui banyak kebebasan-kebebasan berpendapat dan juga kebebasan berkumpul gitu. Salah satu yang paling signifikan itu yakni terkait soal pengesahan Omnibus Law di tahun 2020 di masa COVID, lalu juga ada di pengesahan KUHP yang juga sifatnya cukup tertutup gitu ya, dan Omnibus Law juga sifatnya sangat tertutup gitu. Dan sebetulnya kemenangan ini jadinya bukan sebagai akhir ya, titik akhir ataupun menjadi sebuah finish line gitu dari bagaimana kita harus memperjuangkan demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia di Indonesia. Justru ini harusnya menjadi sebuah titik awal atas semangat baru. Ini jadi amunisi baru bagi gerakan masyarakat sipil, dan ini juga harus menjadi sebuah momentum bagi kita menguatkan dan memperluas gerakan masyarakat sipil itu sendiri. Karena sampai dengan sekarang, dan ketika masih ada aturan-aturan yang melegitimasi berbagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, maka upaya-upaya kriminalisasi terhadap segala macam bentuk kritik ataupun keluhan masyarakat itu pada akhirnya akan terancam dengan adanya beberapa aturan ataupun peraturan-peraturan yang pada akhirnya dapat membatasi seperti UU ITE. Dan sayangnya kemarin beberapa hari sebelum putusan itu juga UU ITE disahkan secara tertutup begitu. Padahal UU ITE ini yang paling sering dan paling signifikan memberikan rasa takut kepada publik untuk menyuarakan pendapat gitu.
terutama di era digital seperti sekarang ini, dan di tahun politik seperti ini di mana segala macam bentuk aspirasi warga, kampanye dan lain sebagainya di tahun politik seperti ini itu juga banyak disiarkan melalui media-media sosial gitu. Jadi ketika aturan tersebut masih ada dan tidak melibatkan elemen masyarakat sipil dalam pembentukannya ataupun sifatnya tertutup gitu di dalam pengesahannya, itu juga menjadi problematik gitu untuk bagaimana kedepannya gerakan masyarakat sipil bisa lebih fleksibel gitu dalam menyuarakan pendapatnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena selama ini gitu ya sudah dalam beberapa kurun waktu ke belakang selama 9 tahun gitu, kita tahu bahwa pemerintah Indonesia ini kan lagi kencang-kencangnya gitu ya dalam memiliki agenda pembangunan gitu. Agenda pembangunan ini salah satunya difasilitasi dengan agenda proyek strategis nasional yang berada di beberapa ratusan titik di Indonesia, yang itu ternyata juga malah sebetulnya tidak serta-merta melibatkan masyarakat ataupun menguntungkan masyarakat yang menjadi terutama yang daerahnya itu menjadi titik proyek strategis nasional. Contoh nyatanya ada di Rempang, ada di Papua, Halmahera Utara, lalu ada di Morowali, ada di Sangihe dan lain sebagainya. Yang kita tahu sampai sekarang mereka masih terus berjuang untuk mempertahankan hak tanahnya, hak atas tanahnya, karena banyak sekali proyek-proyek strategis nasional itu justru malah berdampak terhadap pembebasan lahan dan juga bagaimana tanah mereka pada akhirnya digunakan untuk kepentingan para konglomerat ataupun oligarki. Nah, ketika mereka berhadapan dengan hal tersebut dan dengan ancaman secara langsung yang justru malah menurut saya lebih berbahaya ya dibandingkan dengan situasi saya dan Haris gitu. Ini bentuk represi yang biasa-biasa aja sebenarnya bagi saya, bagi kita berdua itu kalau dibandingkan dengan banyak sekali kasus lain di daerah-daerah gitu ya, yang mungkin tidak mendapatkan banyak sorotan, itu mereka berhadapan langsung dengan situasi yang lebih pelik, situasi yang lebih mencekam, dan juga ketika mereka berhadapan dengan situasi tersebut, baik lewat brutalitas aparat ataupun perampasan lahan, mereka tidak bisa juga menyuarakan protes mereka gitu, karena mereka bisa jadi akan terdampak dengan beberapa aturan atau undang-undang yang pada akhirnya bisa memenjarakan mereka. Contohnya seperti di Pakel, di Banyuwangi, sampai dengan hari ini mereka pada akhirnya diputus 5 tahun dan 6 tahun penjara, yang itu adalah hukuman maksimal dan itu menjadi sebuah potret yang sangat buruk gitu bagi demokrasi di Indonesia hari ini gitu. Dan baru beberapa waktu yang lalu juga ada beberapa nelayan di Karimun Jawa yang juga memprotes terkait soal tambak udang di Karimun Jawa, itu juga malah dikriminalisasi. Jadi kasus-kasus kriminalisasi ini masih banyak gitu dan masih membutuhkan banyak sekali perhatian, masih membutuhkan banyak sekali suara-suara publik yang juga harus mendukung mereka gitu. Jadi saya harap sebetulnya kemenangan ini bisa jadi amunisi baru bagi kita semua gitu ya, orang-orang yang peduli terhadap isu hak asasi manusia, lingkungan, anti korupsi, dan juga demokrasi untuk bersatu padu supaya kita bisa membuat bagaimana caranya agar orang-orang yang dikriminalisasi dengan baik dengan UU ITE ataupun dengan beberapa pasal-pasal yang memberangus kebebasan sipil itu bisa dibebaskan gitu. Dan saya harap juga beberapa calon-calon legislatif ke depan juga bisa menyuarakan terkait hal ini atau bahkan mencabut UU ITE dengan pasal-pasal yang cukup bermasalah gitu. Karena ini yang justru malah menjadi momok dari bagaimana mundurnya demokrasi hari ini. Ini yang bilang bukan saya, tapi banyak sekali penelitian-penelitian baik dari dalam ataupun luar negeri yang menyatakan bahwa dikarenakan adanya UU ITE, dikarenakan adanya beberapa pasal-pasal di dalam KUHP baru, misalkan, itu justru malah memperburuk gitu situasi demokrasi dan pada akhirnya membuat masyarakat takut. Tapi di sini juga saya ingin mengajak masyarakat sipil supaya juga tidak takut gitu terhadap untuk menyuarakan pendapat selama kita kuat, kita konsisten dalam membuktikan bahwa suara rakyat, kekuatan rakyat, gerakan masyarakat sipil yang konsisten dan kuat itu pada akhirnya bisa menjadi sebuah efek getir bagi kekuasaan yang
rakus gitu ya, dan juga memperkuat rantai-rantai oligarki itu. Jadi kita harus jaga semangat ini, kita harus jaga konsistensi ini, dan kita juga harus bisa membebaskan orang-orang lain yang pada akhirnya dikriminalisasi karena aturan-aturan yang bermasalah ini gitu. Jadi mudah-mudahan, karena di sini ada Pak Mardhani juga yang merupakan salah satu anggota legislatif, mudah-mudahan juga bisa amanah menjadi wakil rakyat untuk bisa menjadi salah satu pemegang corong publik gitu ya, supaya bisa membebaskan para orang-orang yang korban kriminalisasi dan juga mencabut segala bentuk undang-undang ataupun aturan yang mengkriminalisasi warga yang hari ini terancam haknya di beberapa daerah di Indonesia. Mungkin begitu Mas, dari saya, bisa nyambung ke yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.